Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan dengan materi al-kalam. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidana ilman warzuqna fahman sahiha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Dan aku sekalian, pada lanjutan materi kita ini adalah al-kalam, yang artinya bercakap, ya, ataukah seseorang itu memperkenalkan atau menyebut data-data pribadinya, karena kita masih berada pada pembelajaran pertama dalam hal perkenalan. Itulah topik pertama, yakni al-kalam, perkenalan, ya. Coba lihat. Kita masuk pada al-kalam, yang dibahas di situ adalah data-data pribadi. Nomor satu, data pribadi itu, tapi bisa juga kalau kita memperkenalkan diri, ya kita bisa pakai ini, bagus dipakai. Yang pertama dulu disebut ma ismuka. Ma ismuka. Kemudian dua, rakmu tasjili. Kemudian yang ketiga, ma makan wa tarihu miladika. 4, ma unwanu baitika. 5, ma unwanu madrasatika. 6, hal ma'aka bitaqati syahsiyah. 7, ma umruka. 8, ma rakmu hatipuka. 9, ma rakmu jawal. Ke-10, marakmu baitika. Sebenarnya ini masih banyak yang perlu kita tambahkan. Jadi Anda bisa kembangkan ini mulai dari 1 sampai 10. Itu banyak yang bisa kita sebutkan dalam hal memperkenalkan diri. Ya, jadi kita lihat dulu nomor 1. Ya, otomatis kalau memperkenalkan diri itu adalah intinya nama. Bagaimana orang memperkenalkan dirinya kalau tidak disebut namanya? Kita penasaran, siapa nama itu yang di atas, ngomong terus tidak ada namanya. Jadi otomatis yang pertama itu sebagai bentuk sapaan itu langsung ma ismuka, siapa namamu. Ini ka-nya ada bergandeng ka yang menunjukkan kamu untuk laki-laki. Jadi ini materi saya lihat ini dikhususkan kepada laki-laki. Ma ismuka, siapa namamu, seorang laki-laki. Ya, kalau mau yang jelas ya. Misalnya, jadi kalau dijawab ada di kotak di sebelahnya, al ismu bil kamili, nama lengkap. Al ismu bil kamili, misalnya Muhammad bin Abdurrahman, itu yang dimaksud nama lengkap. Ada pam di belakangnya atau nama orang tuanya. Kalau nama-nama biasa saja bisa saja langsung kita sebut nama pendeknya, nama panjangnya, tapi tidak ada pamnya. Misalnya hanya kita menyebut Muhammad, ataukah kita bisa sebut Mat. Itu kan ada biasa panggilan-panggilan Mat. Tapi yang dimasukkan di sini al ismu bil kamili, nama lengkap, berarti Muhammad bin Abdurrahman, seperti itu yang dimasukkan lengkap. Kemudian rakmu tasjili. Rakmu itu adalah nomor atas di nomor induk. Jadi setiap sekolah itu untuk siswanya pasti punya nomor induk. Nomor induk rakmu tasjil. Jadi kalau disebut nanti rakmu tasjilnya, ya itu angka-angka Arab dipakai. Bagaimana kalau kosong tadi atau 0 tadi? Ingat itu adalah titik. Jadi misalnya kalau nomor induknya 302, jadi berarti angka 3 dulu, baru titik, baru angka 2, berarti itu 302. Itu.
Kemudian nomor 3, ma makanu wa tarihu miladika. Nah, itu berarti laki-laki ya. Ma makanu, di mana tempat lahirmu, itu makanu tempat, wa tarihu dan tanggal, di mana tempat dan tanggal lahirmu, miladuka. Jadi disebut di situ makanu wa tarihul miladi. Misalnya di mana tempat lahirnya, misalnya disingkang, pi singkan, kemudian tari tanggalnya misalnya 31. Jadi bagaimana kalau 31? Angka 1 dulu disebut baru 30-nya. Berarti wahidun wasalasuna. Kemudian bulan berapa? Misalnya Januari, berarti Yanair. Kemudian tahunnya misalnya 2020. Berarti angkanya dulu 2 baru titik, baru 2 lagi, baru titik, berarti 2020 misalnya itu. Kemudian yang keempat, ma unwanu baitika. Di mana alamat rumahmu? Ada kan alamat itu, alamatnya misalnya jalan di Parendrengi, jadi unwanu baiti. Jadi disebut pada kata baiti itu disebut ya karena menunjukkan alamat rumahnya. Nah, unwanu baiti misalnya Syari, itu Syari jalan Andi Parendrengi. Kemudian yang kelima, ma unwanu madrasatika, di mana alamat sekolahmu. Jadi disebutkan di sini unwanu alamat di mana unwanul madrasah, alamat sekolah. Di mana alamat sekolah? Misalnya kalau di Pondok Pesantren Asadiah tepatnya Lia Putri itu Asyari Jalan Pitran Rakmun nomor 46. Jadi berapa kalau bahasa Arabnya 46? Disebut dulu 6. 6 itu adalah sita, kemudian 40-nya adalah arbauna. Jadi kita sebut sab'ah 46 ya, sita wa arbauna, sita wa arbauna 46. Singkat. Selanjutnya umruka, ma umruka, berapa umurmu? Berapa umur itu kalau masuk alia? Kita hitung misalnya kita sebut 15. Jadi kita sebut umri. Berapa kalau 15? Hamsa dulu disebut baru asyara. Jadi bukan lagi puluhannya karena ini bila balasan. Hamsa asyara, bukan hamsa wa isruna. Kalau hamsa wa isruna berarti 25, tetapi dipakai asyara karena hanya angka balasan. Berikutnya, marakmu hatifuka, berapa nomor HP-mu? Disebut berapa? 085 berarti titik, kemudian 85 298 779 0 berarti titik 31. Kemudian marak mujawal, itu nomor telepon juga ya, nomor telepon yang di rumah itu berapa, itu beda kan, ada kodenya itu. Kemudian nomor 10 marak mubaitika, berapa nomor rumahmu? Misalnya seperti saya, nomor rumahku di Sengkang adalah nomor 50. Apa bahasa Arabnya 50? Ingat? Kalau 5 berapa? Bahasa Arabnya hamsa. Hamsa ini hamsa tahun dibuka tanya baru ditambah waw dengan nun, maka kita sebut hamsuna. Tidak ada lebihnya itu bilang hamsu wahidu wa hamsuna karena hanya pasnya berbunyi 50. Jadi kita pakai hamsuna. Ya, jadi seperti itu diperkenalkan ataukah bisa masuk pada data-data pribadi ataukah pada kartu identitas yang
kita miliki. Jadi misalnya kalau ini data kita simpan di kartu, lalu misalnya tercecer, ya mudah orang mengecek bahwa oh si A ini punyanya si A, alamatnya di sini, nomornya ini. Bisa kita dihubungi lewat nomor yang tertera pada kartu itu, ataukah bisa dia bawakan sesuai dengan alamat yang ada. Jadi dalam kartu itu sangat-sangat penting untuk dimiliki setiap orang, apakah itu laki-laki ataukah perempuan. Nah, jadi yang dibaca tadi ini adalah data-data pribadi untuk laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Nah, tinggal K-nya itu ditambah menjadi Ki. Misalnya Mas Muki. Tadi kan yang dibaca Mas Muka. Maka disebut Mas Muki. Isinya tadi sama dengan yang saya sebutkan tadi. Rakmut tasjil, karena tidak ada Ki-nya di situ, berarti itu saja yang dipakai, rakmut tasjili. Kemudian yang ketiga, ma makanu wa tarihu miladika, maka diganti Ki. Ma makanu wa tarihu miladiki, yang dimasukkan di situ, yang dipertanyakan tempat dan tanggal kelahirannya adalah seorang perempuan. Lanjut, ma unwanu baitiki. Baitiki itu alamat rumahnya seorang perempuan. Ma unwanu madrasatiki. Ini alamat sekolahnya seorang perempuan. Hal ma'aki. Oh, ini ada saya tidak baca tadi. Hal ma'aki. Ini ma'aka kan laki-laki. Kalau diganti perempuan, hal ma'aki bitaqati syahsiyah. Artinya itu, apakah kamu membawa kartu identitas? Ya, apakah kamu membawa kartu identitas? Jadi kalau perempuan di K-nya itu diganti menjadi Ki hal ma'aki. Berarti yang ditanya itu adalah perempuan dan datanya ini adalah perempuan. Ma umruki, itu lagi dirobah. Marakmuha tipiki, itu kemudian marak mujawal, ini secara umum bisa laki bisa perempuan. Kemudian yang ke-10 adalah marakmu baitiki, itu. Jadi ini Ananda nanti bisa sebut atau tulis ini dengan melengkapi data-data sesuai pertanyaan yang ada pada sebagian sebelah kiri, kemudian dijawab dengan memperhatikan juga yang ada dalam kotak. Jadi saya isi misalnya alamat saya atau data-data lengkap saya. Coba lihat, ma ismuki, maka saya jawab ismi Hajar Rosdiana. Rakmut tasjili, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. 3, ma makanu wa tarihu miladiki. Jadi saya baca makani wa tarihi miladi, makani wa tarihi miladi, makani yaitu Belawa, tarihi tanggalnya adalah Wahid Wasalasuna, tanggal 31 bulan Disambir, kemudian tahunnya 1966, berarti angkanya 1, kemudian 9, kemudian 6, kemudian 6, berarti 1966. Kemudian yang kelima, ma unwanu madrasatiki, di mana alamat sekolahmu, berarti unwanu madrasati, Syari Fitran, Rakmun berapa 46, berarti sitawa sabauna atau 4, kemudian 6, 46. Kemudian yang ke-6, hal ma'aka, ma'aki ya, ingat ma'aki bitaqati syahsiyah,
Apakah kamu bersama? Naam, hadhihi bitaqati sahsiyah. Ya, kita perlihatkan ini buktinya ada sebawa, ini ada kartuku. Ma umruki, berapa umurmu? Jadi kalau saya ya sudah lebih 50, misalnya 52. Berapa kalau 52? Nah, angka 2 dulu disebut isnani, kemudian kalau 50 hamsa dibuka tanya baru ditambah waw dengan nun, maka bunyinya hamsuna. Jadi kalau 52 isnani wa hamsuna. Itu. Kemudian marakmu hatifuka, berapa nomor teleponmu? Jadi kita sebut 0085 berarti titik 85, kemudian 298, kemudian 779, kemudian titik 31. Titik ingat, titik itu adalah kosong ya, bahasa Arabnya sifron. Kemudian marak menjawab nomor telepon rumah, ya kebetulan tidak ada telepon rumahku, ya berarti saya tidak isi. Kemudian yang ke-10 adalah marak membaitika baitiki ya. Saya lagi ini maaf, baitika yang dimaksud saya adalah baitiki, marak membaitiki karena saya maksud adalah perempuan. Maka saya sebut rakmu baiti hamsuna 50, nomor 50. Nomor 50. Jadi saya kira itulah yang merupakan contoh, dan yang dipakai yang nanda itu adalah yang menunjukkan perempuan, karena yang saya hadapi di Alia Putri itu adalah perempuan semua. Jadi nanda bisa coba-coba sebut dengan data pribadinya. Bisa juga Ananda latihan di depan cermin untuk menyebut atau memperkenalkan praktek, untuk memperkenalkan diri. Karena kalau biasanya saya itu ketemu pada materi yang seperti ini, itu biasa saya harapkan anak-anakku itu naik satu persatu untuk memperkenalkan diri sebagai bentuk praktek, karena memang itu ada khusus penilaian praktek. Penilaian praktek itu kita akan melihat bagaimana si A itu dalam pengucapan bahasa Arab. Jadi mudah-mudahan nantinya itu ada waktu kita bertatap muka, yaitu saya akan memberikan kesempatan kepada Ananda dalam hal penilaian untuk mempraktikkan perkenalan diri, karena materi kita ini itu juga masih terkait dengan perkenalan. Jadi ini yang merupakan materi terakhir untuk bab pertama dalam hal perkenalan, penghormatan dan perkenalan. Jadi insya Allah sebelum kita masuk pada bab kedua, kita akan mengadakan ulangan harian yang materinya nanti itu mulai materi pertama itu yang dibahas adalah al-istima. Al-istima ada beberapa mufradat, termasuk as-suhurul qamariyah atau al-hijriyah, as-suhurul syamsiyah atau al-miladiyah. Bisa Anda baca-baca itu bagaimana tulisannya. Jangan hanya dihafalnya, tetapi harus tahu juga tulisannya. Bagaimana kalau mau tulisannya muharram, bagaimana kalau ya nair. Kemudian berikutnya ada sapaan-sapaan itu kalau ketemu seseorang, kalau ketemu seseorang atau lebih, ya apa ucapan-ucapan yang patut kita pakai. Kemudian bagian al-qiraah, bisa Nanda baca-baca itu terjemahannya, pahami terjemahannya setiap mufradat seperti ini. Kemudian berikutnya adalah contoh perkenalan diri, ada hampir terkait tadi dengan al-kalam itu ada disebut identitas dalam kartu itu dengan judul al-bayanatus sahsiyah. Kemudian yang berikut adalah al-qawaid, di situ disebutkan taksimul kalimah. Kemudian yang terakhir
adalah angka-angka. Kemudian ada angka, kemudian yang terakhir adalah al-qalam dengan memperkenalkan data-data pribadi. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita masih bisa. Kalau toh paling sudah bisa bertatap muka ya alhamdulillah. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, baru kita bisa ketemu langsung di kelas. Mudah-mudahan insya Allah. Sekira demikianlah materi saya, nanda semua. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.